Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reska Aulia Putri Ahmadi dengan NIM 241031081 dari Prodi Sistem Informasi C 2024. Dalam video kali ini, saya akan membahas salah satu konsep penting dalam dunia keamanan data, yaitu hashing atau hash string. Kita akan membahas pengertiannya dulu, kemudian cara kerjanya, kelebihan dan kekurangannya, serta contoh penggunaannya di kehidupan nyata. Nah, di sini saya juga akan menyertakan sedikit penjelasan kode Python untuk mendemonstrasikan bagaimana proses hash string dilakukan. Jadi, apa sih itu hashing? Hashing adalah proses mengubah data menjadi nilai representatif yang unik dan tetap panjang. Disebut hash. Hash ini biasanya berupa deretan karakter acak yang dihasilkan oleh fungsi algoritma tertentu seperti SHA-256. Hash juga sangat umum digunakan dalam dunia keamanan digital, misalnya untuk menyimpan password, memverifikasi keaslian file, hingga melindungi transaksi dalam sistem blockchain. Jadi, bagaimana sih cara kerja dari hashing ini? Proses hashing dimulai ketika sebuah data bisa berupa teks, file, atau informasi digital lainnya dimasukkan ke dalam sebuah fungsi hash. Fungsi tersebut kemudian mengolah data dan menghasilkan output hash dengan panjang yang tetap. Nah, adapun seperti contohnya jika kita memasukkan kata halo ke dalam fungsi SHA-256, maka hasilnya adalah seperti di teks di bawah ini. Hash ini bersifat satu arah, artinya tidak bisa dikembalikan ke bentuk data aslinya. Nah, selanjutnya di sini saya sudah menampilkan kode Python sederhana yang saya gunakan untuk melakukan hashing string menggunakan hashlib. Nah, adapun kode pertamanya di sini teman-teman bisa lihat. Nah, di sini fungsi hash menerima input berupa string, mengubahnya ke bentuk byte dengan encode dalam kurung dan tutup kurung, lalu memprosesnya menggunakan SHA-256 dan mengubah hasilnya menjadi heksadesimal dengan hexadecimal dalam kurung. Nah, selanjutnya, jika kita mencoba dua string yang hampir sama seperti berikut, yaitu ada bagian teks 1, teks 2, hash 1, dan hash 2, hasil kedua hash tersebut akan sangat berbeda. Meskipun hanya ada tambahan satu kata, ini menunjukkan efek avalanche pada hashing. Nah, kemudian kita bisa bandingkan apakah terjadi collision dengan kode berikut. If hash 1 sama dengan hash 2, print collision terjadi, else print tidak terjadi collision. Dengan algoritma yang kuat seperti SHA-256, kemungkinan terjadi collision sangat kecil. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari hashing ini. Adapun beberapa kelebihan dari hashing antara lain adalah kecepatannya dalam memproses data, efisiensi ruang penyimpanan, dan sifatnya yang tidak bisa dibalik sehingga menjaga keamanan data. Namun untuk kekurangannya sendiri seperti kemungkinan collision, yaitu ketika dua input berbeda menghasilkan hash yang sama, walaupun sangat jarang terjadi, ini tetap menjadi perhatian dalam sistem kriptografi. Nah, untuk contoh penggunaan hashing dalam kehidupan nyata itu ada beberapa, seperti yang pertama menyimpan password di database dalam bentuk hash agar lebih aman. Kemudian yang kedua, memverifikasi integritas file dengan membandingkan hash sebelum dan sesudah pengunduhan. Dan yang terakhir, di sistem blockchain, hashing digunakan untuk mencatat transaksi yang secara aman dan membentuk struktur blok yang saling terhubung. Nah, itulah tadi penjelasan singkat mengenai konsep hashing dan hash string. Kita sudah melihat bagaimana hashing bekerja, keunggulan dan kelemahannya, serta bagaimana teknologi ini digunakan dalam menjaga keamanan data. Semoga penjelasan saya kali ini bisa menambah pemahaman teman-teman terkait hash string. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.